ketemu lagi nih dengan saya Nada Alfianabiha dari Prodi PGSD Universitas PGRI Silampari. Nah, pada kali ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah pengembangan pembelajaran IPS di sekolah dasar. Nah, mengenai apa yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini yaitu mengenai pembelajaran IPS berbasis tematik pada kurikulum 2013 yang merujuk pada PPK atau penguatan pendidikan karakter dan P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila pada kurikulum Merdeka serta 7 karakter kebiasaan anak Indonesia. Nah, mengenai bagaimana pembahasannya, mari kita akan pelajari satu persatu. Check it out. Nah, pertama yang akan kita bahas adalah mengenai pembelajaran berbasis tematik pada kurikulum 2013 yang merujuk pada PPK atau penguatan pendidikan karakter. Nah, sebelumnya kita perlu ketahui nih teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran tematik, khususnya tematik terpadu. Nah, dalam Kemendikbud nomor 57 tahun 2014 yang mengungkapkan bahwa pembelajaran tematik terpadu adalah pembelajaran terpadu menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna pada peserta didik. Nah, tema ini sendiri adalah pokok pikiran atau gagasan pokok yang menjadi pokok pembicaraan. Lalu, sebenarnya secara singkat, pembelajaran tematik ini merupakan pembelajaran yang diterapkan dalam kurikulum 2013. Nah, pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan tema-tema tertentu yang pembahasannya tema itu ditinjau dari berbagai mata pelajaran. Nah, tujuan dari pengembangan tema pada kurikulum tematik pada pembelajaran tematik kurikulum 2013 ini adalah bertujuan agar proses pendidikan dapat menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif melalui penguatan sikap dan pengetahuan yang terintegrasi. Nah, lalu apa sih yang dimaksud dengan PPK? Nah, PPK ini adalah program pendidikan di sekolah untuk memperkuat karakter siswa melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga dengan dukungan pelibatan publik dan kerjasama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat yang merupakan bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental atau GNRM. Nah, selanjutnya yaitu tujuan dari pembelajaran tematik. Tujuan pembelajaran tematik ini yang pertama yaitu agar siswa mudah memusatkan perhatian pada suatu tema tertentu karena materi disajikan dalam konteks tema yang jelas. Yang kedua yaitu agar siswa mampu mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi dasar antara aspek dalam tema sama. Yang ketiga yaitu agar pemahaman materi lebih mendalam. Yang keempat yaitu agar kompetensi dasar dapat dikembangkan lebih baik karena mengaitkan berbagai aspek atau topik dengan pengalaman pribadi dalam situasi nyata yang diikat dalam tema tertentu. Lalu yang kelima yaitu agar guru dapat menghemat waktu karena mata pelajaran yang disajikan secara sistematik dapat dipersiapkan sekaligus dan diberikan dalam 2 atau 3 pertemuan. Nah, waktu selebihnya dapat digunakan untuk pendalaman. Nah, prinsip-prinsip dari pembelajaran tematik ini sendiri ada 3. Yang pertama yaitu proses belajar peserta didik menjadi lebih nyata dan bermakna. Yang kedua yaitu peserta didik lebih mandiri. Yang ketiga, berdaya dan mampu memecahkan masalah hidup yang dihadapi sehingga dapat dicapai hasil belajar yang lebih baik pada segi kuantitas maupun kualitas. Nah, nilai-nilai utama dari PPK pada pembelajaran tematik kurikulum 2013 ini yaitu tujuan program PPK adalah menanamkan nilai-nilai pembentukan karakter bangsa secara masif dan efektif melalui implementasi nilai-nilai utama Gerakan Nasional Revolusi Mental yang akan menjadi fokus pembelajaran, pembiasaan, dan pembudayaan sehingga pendidikan karakter bangsa sungguh dapat mengubah perilaku, cara berpikir, dan cara bertindak seluruh bangsa Indonesia menjadi lebih baik dan berintegrasi. Nah, adapun nilai-nilai utama dari PPK ini, yang pertama itu ada religius, yang kedua ada nasional, yang ketiga ada mandiri, yang keempat gotong royong, dan yang kelima yaitu integritas. Nah, nilai karakter
yang diintegrasikan dalam pembelajaran tematik ini yang diperkuat pada PPK ada religius, nasional, mandiri, gotong royong, dan integritas. Nah, integritas pendidikan karakter dalam pembelajaran tematik yakni materi dihubungkan dengan pendidikan karakter dan juga ada kegiatan pembiasaan yang harus dilakukan oleh siswa sehingga ada kegiatan aplikasi pendidikan karakter yang harus dilakukan oleh siswa. Nah, menurut Anik Gufron, mengemukakan bahwa pengintegrasian nilai-nilai karakter ke dalam kegiatan pembelajaran berarti memadukan, memasukkan, dan menerapkan nilai-nilai yang diyakini baik dan benar dalam rangka membentuk, mengembangkan, dan membina tabiat atau kepribadian peserta didik sesuai jati diri bangsa tak kala kegiatan pembelajaran berlangsung. Nah, pendekatan di dalam pengintegrasian penguatan pendidikan karakter yang pertama yaitu ada pendekatan berbasis kelas. Nah, pendekatan berbasis kelas ini merupakan pelaksanaan kegiatan pembelajaran melalui pembelajaran tematik dalam satu rencana pembelajaran dalam bentuk tema. Nah, yang kedua yaitu pendekatan berbasis budaya sekolah, yaitu penguatan pendidikan karakter melalui budaya sekolah dengan mengutamakan karakter prioritas, yaitu religius, nasional, mandiri, gotong royong, dan integritas. Nah, nilai karakter ini dilakukan melalui pembiasaan nilai-nilai utama dalam keseharian siswa. Lalu yang ketiga yaitu ada pendekatan berbasis masyarakat, di mana pihak sekolah mengundang orang tua siswa menghadiri rapat dalam rangka pelatihan penguatan pendidikan karakter dengan memperkenalkan cakupan pendidikan karakter dan arahan-arahan untuk konsisten terhadap nilai karakter yang dilakukan di sekolah dan dilanjutkan ketika siswa berada di lingkungan rumah maupun di lingkungan masyarakat sekitarnya. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai P5 atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila pada Kurikulum Merdeka. Nah, sebelum itu kita perlu mengetahui dulu apa sih itu kurikulum, apa sih yang dimaksud dengan P5 itu sendiri? Nah, P5 atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila merupakan salah satu inovasi dalam kurikulum Merdeka yang bertujuan untuk memberikan siswa pengalaman nyata dalam mewujudkan nilai-nilai luhur Pancasila melalui serangkaian kegiatan aktivitas proyek pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas. Nah, untuk mengingat kembali bahwa kurikulum Merdeka ini adalah kurikulum dengan proses belajar yang memiliki berbagai muatan internal, sehingga isi dari pembelajaran menjadi lebih optimal dan peserta didik mempunyai waktu yang cukup dalam mendalami suatu konsep disertai dengan penguatan kompetensi. Nah, prinsip dari P5 dalam kurikulum Merdeka yaitu ada 4. Yang pertama, ada holistik. Nah, P5 tekankan pada pendekatan pembelajaran yang holistik, di mana peserta didik tidak hanya belajar dari segi kognitif, tetapi juga emosional, sosial, dan fisik. Pendekatan holistik ini membantu siswa mengembangkan potensi mereka secara menyeluruh. Lalu yang kedua yaitu ada kontekstual, di mana pembelajaran dalam P5 ini bersifat kontekstual, artinya proyek yang dilakukan peserta didik relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Nah, proyek ini dirancang berdasarkan konteks lokal dan masalah yang mereka hadapi, sehingga siswa dapat lebih mendalami dan menerapkan pembelajaran dalam kehidupan nyata. Lalu yang ketiga yaitu berpusat pada peserta didik. Nah, P5 ini mengutamakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, di mana siswa diberi kebebasan untuk mengeksplorasi, berdiskusi, dan memecahkan masalah. Guru bertindak sebagai fasilitator yang membantu siswa dalam proses belajar, sementara siswa aktif dalam mencari solusi dan menyelesaikan proyek. Lalu yang keempat yaitu ada eksplorasi. Nah, prinsip eksplorasi dalam P5 mendorong peserta didik untuk berani mengeksplorasi berbagai ide dan solusi dalam menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Nah, mereka ini diajak untuk berpikir kreatif dan inovatif dalam merancang proyek yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Nah, selanjutnya kita perlu mengetahui juga mengenai tujuan dari P5 pada kurikulum Merdeka ini. Yang pertama yaitu tujuannya ada memiliki karakter yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta memiliki akhlak mulia. Tujuan kedua yaitu agar menjadi pribadi yang
kebinekaan global, menghargai keberagaman budaya, bangsa, dan dunia. Tujuan ketiga dari kurikulum Merdeka terutama P5 ini yaitu mengembangkan sikap bergotong royong serta kerjasama. Tujuan yang keempat yaitu bersikap mandiri dalam belajar dan bertindak. Nah, tujuan yang kelima yaitu mampu berpikir, bernalar kritis, dan menganalisis masalah dengan baik. Dan tujuan yang keenam yaitu menjadi pribadi yang kreatif yang mampu menghasilkan solusi inovatif. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah P5 implementasi dari kurikulum Merdeka. Keterkaitan antara kurikulum Merdeka dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 ialah bahwasanya program P5 menjadi salah satu implementasi dari kurikulum Merdeka yang berupaya untuk membangun karakter dan nilai-nilai Pancasila pada peserta didik. Nah, program P5 ini sebagai implementasi kurikulum Merdeka bertujuan untuk membentuk profil pelajar Pancasila melalui pendidikan kreatif, kritis, komunikatif, kolaboratif, dan karakter. Nah, adapun faktor pendukung dan juga faktor penghambat dari implementasi P5 pada kurikulum Merdeka yaitu faktor pendukungnya yaitu ada guru dan sekolah ini berpartisipasi aktif dalam pengembangan kurikulum, khususnya dalam perencanaan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal, meningkatkan kualifikasi guru dalam pengembangan kurikulum dengan memanfaatkan platform pembelajaran Merdeka Belajar, menyediakan materi pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi wilayah setempat. Evaluasi, perbaikan, dan penyempurnaan harus dilakukan secara terus-menerus. Adapun faktor penghambatnya yaitu karakter peserta didik yang berbeda. Profil pelajar Pancasila yang merupakan bagian dari kurikulum baru merupakan faktor yang dapat mempengaruhi masih belum optimalnya penerapan program P5 di sekolah, sehingga banyak sekolah yang belum menggunakannya akibat dari belum pahamnya pihak sekolah terkait pelaksanaan kurikulum Merdeka, kurangnya fasilitator atau guru pendamping yang berperan untuk mendampingi peserta didik dalam melaksanakan kegiatan dalam program P5. Nah, manfaat dari P5 ini sendiri pada kurikulum Merdeka yaitu ada 3. Yang pertama yaitu bagi satuan pendidikan. Nah, bagi satuan pendidikan, penerapan P5 kurikulum Merdeka memiliki peran penting dalam membangun ekosistem pendidikan yang lebih baik. Satuan pendidikan diharapkan tidak hanya menjadi institut yang tertutup dan eksklusif saja, namun lebih dari itu menjadi ruang yang mampu menghubungkan partisipasi aktif dari masyarakat, orang tua, serta berbagai pihak terkait dalam proses pendidikan. Lalu yang kedua yaitu bagi tenaga pendidikan. Nah, manfaat P5 ini yaitu dapat menciptakan ruang yang mampu mendukung pengembangan kompetensi serta penguatan karakter peserta didik, di mana program ini memungkinkan tenaga pendidik mampu secara kreatif merancang pembelajaran, proyek, sehingga dapat meningkatkan kompetensi untuk memperkaya hasil pembelajaran. Nah, lalu manfaat yang ketiga yaitu bagi peserta didik. Nah, bagi peserta didik, P5 kurikulum Merdeka ini dapat menjadi media untuk dapat mengembangkan kompetensi kepemimpinan dan karakter dalam menghadapi tantangan zaman. Nah, melalui proyek, siswa ini dilatih aktif merancang pembelajaran, menyelesaikan masalah, serta menumbuhkan tanggung jawab sosial. Nah, sekarang kita masuk bagian pada 7 karakter kebiasaan anak Indonesia. Sebelum itu, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan 7 kebiasaan anak Indonesia. Nah, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat adalah program yang dirancang oleh Kemendikbud Ristek sebagai strategi penanaman karakter melalui pembiasaan perilaku positif yang dilakukan secara konsisten oleh siswa. Nah, kebiasaan yang dimaksud meliputi jujur, disiplin, tangguh, kreatif, peduli, bertanggung jawab, dan suka menolong. Nah, 7 kebiasaan ini dipilih karena merepresentasikan nilai-nilai dasar yang dibutuhkan oleh anak-anak untuk tumbuh menjadi pribadi yang kuat secara moral dan sosial di tengah arus globalisasi. Nah, 7 kebiasaan yang pertama yaitu
Ada bangun pagi. Nah, bangun pagi ini dapat membantu anak menjadi lebih segar, fokus, dan produktif. Nah, kebiasaan ini mengajarkan disiplin dan pentingnya menghargai waktu. Lalu yang kedua, kebiasaan kedua yaitu ada beribadah. Nah, melalui ibadah, anak belajar rasa syukur, empati, dan tanggung jawab. Nah, ini membantu membentuk karakter religius dan integritas yang kuat. Lalu, kebiasaan yang ketiga yaitu ada berolahraga, di mana olahraga rutin meningkatkan kebugaran, melatih disiplin, dan membantu anak mengelola stres. Dengan tubuh yang sehat, pikiran pun menjadi kuat. Lalu, yang keempat yaitu kebiasaan makan sehat dan bergizi, di mana pola makan bergizi mendukung tumbuh kembang yang optimal, memberikan energi yang cukup, dan meningkatkan konsentrasi belajar. Lalu kebiasaan yang kelima yaitu ada gemar membaca. Nah, belajar mengasah rasa ingin tahu, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis. Ini mempersiapkan anak untuk menghadapi tantangan zaman. Kebiasaan yang keenam yaitu bermasyarakat, di mana anak ini berpartisipasi di komunitas, melatih anak untuk menghargai perbedaan, belajar gotong royong, dan mengembangkan tanggung jawab sosial. Lalu kebiasaan yang ketujuh dan terakhir ini yaitu tidur cepat. Nah, tidur lebih awal yang membantu anak tetap segar, fokus, dan kreatif sekaligus menjaga keseimbangan istirahat. Kesimpulan dari pembahasan yang telah kita lakukan tadi dapat kita ketahui bahwa beralih dari pembelajaran tematik pada kurikulum 2013 yang terstruktur dengan penguatan pendidikan karakter atau PPK, kurikulum Merdeka memperkenalkan pendekatan yang lebih fleksibel dan berpusat pada siswa melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Nah, P5 ini memungkinkan siswa terlibat secara langsung dalam proyek-proyek yang mengembangkan ke-6 dimensi profil pelajar Pancasila, di mana hal ini diperkuat dengan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, yang menanamkan kebiasaan positif seperti bangun pagi, beribadah, dan gemar belajar. Nah, secara keseluruhan, transisi ini menggeser fokus dari pencapaian kompetensi terstandar ke pembentukan karakter yang lebih holistik dan relevan melalui pengalaman nyata menjadikan siswa lebih aktif dan juga kreatif. Nah, itulah yang bisa kita bahas pada pembahasan video kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. See you next time.